Ditetapkan KPK sebagai tersangka. Mega harus menahan kedua tersangka. Saat ini, Indonesia masih menghadapi tantangan besar dalam memberantas korupsi. Meski sudah banyak upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan lembaga anti korupsi, kasus-kasus korupsi masih banyak muncul di berbagai sektor. Hal ini menimbulkan berbagai dampak yang kemudian akan merusak segala tatanan kehidupan di Indonesia. Korupsi merusak ekonomi. Dana yang seharusnya digunakan untuk pembangunan infrastruktur pendidikan dan kesehatan malah diselewengkan untuk kepentingan pribadi. Akibatnya, pembangunan menjadi terhambat dan ekonomi masyarakat pun menurun. Bayangkan jika uang yang diambil digunakan untuk pembangunan sekolah atau rumah sakit baru, berapa banyak orang yang bisa terbantu dengan uang ini? Tidak hanya itu, korupsi juga dapat meningkatkan kesenjangan sosial, di mana orang-orang kaya yang memiliki kekuasaan akan selalu melakukan tindakan korupsi dan akan memperkaya dirinya terus-menerus. Sedangkan masyarakat biasa akan semakin miskin akibat dari tindakan korupsi ini. Ketidakadilan ini menyebabkan rasa ketidakpuasan dan ketidakpercayaan terhadap pemerintah. Hal ini juga yang nantinya akan menimbulkan jarak yang sangat jauh antara si kaya dan si miskin. Korupsi juga menghambat investasi asing. Investor akan berpikir dua kali untuk menanamkan modalnya di negara yang memiliki tingkat korupsi yang tinggi karena mereka khawatir dengan stabilitas dan keamanannya. Akibatnya, peluang kerja berkurang dan pertumbuhan ekonomi menurun. Bayangkan berapa banyak lapangan kerja yang hilang karena korupsi ini. Di sektor pendidikan, korupsi menyebabkan mutu pendidikan menurun. Dana pendidikan yang diselewengkan membuat fasilitas sekolah tidak memadai. Guru-guru tidak dibayar dengan layak dan siswa tidak mendapatkan pendidikan yang memadai. Anak-anak kita adalah anak-anak bangsa dan mereka tidak mendapatkan hak yang semestinya. Korupsi juga merusak moral dan etika masyarakat. Ketika masyarakat melihat publik yang korup tidak dihukum, mungkin mereka berpikir bahwa tindakan korupsi itu bisa diterima. Ini merusak nilai-nilai integritas dan kejujuran di masyarakat. Di sektor kesehatan, korupsi berdampak pada ketersediaan dan kualitas layanan kesehatan. Anggaran untuk obat-obatan, alat medis, dan fasilitas kesehatan yang sering diselewengkan. Sehingga pelayanan kesehatan menjadi tidak optimal dan masih banyak masyarakat yang belum mendapatkan perawatan yang mereka butuhkan. Hal ini bisa berarti hidup dan mati bagi banyak orang. Selain itu, korupsi juga bisa memperlambat proses penegakan hukum. Para pelaku korupsi seringkali lolos dari jeratan hukum karena mereka bisa menyuap atau menyogok pihak keamanan berwajib yang bertugas untuk memberikan hukuman kepada para pelaku. Dengan adanya tindakan tersebut, secara perlahan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap para penegak hukum mulai berkurang. Karena masyarakat beranggapan bahwa hukum bisa diperjualbelikan. Korupsi berdampak pada lingkungan. Proyek-proyek pembangunan yang melanggar aturan lingkungan seringkali disetujui melalui praktik korupsi yang akhirnya merusak lingkungan dan menimbulkan bencana alam seperti banjir dan tanah longsor. Lingkungan yang seharusnya kita jaga untuk anak cucu kita dihancurkan demi keuntungan sesaat. Untuk memberantas korupsi dibutuhkan kerjasama dari semua pihak, baik dari pihak pemerintah, dari masyarakat, dan juga lembaga swadaya masyarakat.
transparansi, akuntabilitas, dan juga penegakan hukum yang tegas adalah kunci utama untuk memerangi korupsi. Kita semua memiliki peran masing-masing untuk memberantas korupsi di negara kita tercinta ini.